Nah, tadi kan Nisa sempat nyebutin pernah ditipu Mhm. pegawai. Itu pernah nggak sih ada di titik, aduh, aku mau give up aja deh. Pernah nggak sih Nisa Mmm, kayak gitu menjalankan usaha ini kan nggak gampang ya, mhm mhm apalagi di usia masih muda. mhm. Gimana nih? Sering banget sering banget, aku tuh sering banget, apalagi kan aku mungkin masih 23 tahun, masih Mhm, ada lambak labil-labilnya kan, maksudnya iya. sering banget. Kadang kalau capek capek tiba-tiba, aduh, apa aku kerja kantoran aja ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ella Sulistiana di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan di Cukup Pedes. Program Cukup Pedes yang tayang setiap minggunya di YouTube Palpres Official dan Spotify, yang menghadirkan bintang tamu berbeda dan membawa edukasi serta informasi untuk bisa kita simak bersama ya. Nah, di minggu ini kita sudah kehadiran bintang tamu cantik, muda, dan apalagi ya, seorang entrepreneur. Kita langsung berkenalan bersama Nisa. Halo Nisa, Halo Mbak apa Ella, kabar? alhamdulillah baik, Sehat ya? sehat Udah alhamdulillah. siap membagikan kisahnya bersama pemirsa Cukup Pedas Siap, ya? boleh. Oke deh pemirsa Cukup Pedas, tanpa menunggu panjang lebar lagi, kita akan mengobrol langsung bersama Nisa ya. Pantengin terus di Palpres Official. Nisa ini masih muda ya, umur masih berapa nih? 23 tahun. 23 tahun ya pemirsa Cukup Pedas. Nah, mungkin pemirsa Cukup Pedas nih belum banyak yang tahu nih seorang Nisa nih siapa sih? Mhm, Nih, untuk apa ya? Biar perkenalan nih, Nisa ini seorang entrepreneur, bener ya? benar. Apa aja nih usaha yang dijalankan oleh Nisa saat ini? Kalau untuk sekarang ini kebetulan semuanya di bidang kuliner, itu aku Mhm. ada sei sapi lemak lah, Mhm. ada dessert Majo-Pajo, Maju-maju. ada juga gado-gado makmur, Mhm. terus aku juga ada 20 kopi, Mhm. terus, terakhir insya Allah bulan depan bakal Mhm. launching ramen. Ramen, wah banyak sekali ya ternyata usaha Mhm, yang dijalani oleh seorang Nisa. Nggak pakai sabian ya? jangan Seorang jangan. Nisa ini itu awal mulanya usaha apa duluan Nisa yang Nisa pegang dulu? Kalau pertama kali itu Majo-Pajo. Apa itu, Neng? Majo-Pajo itu dessert. Oh, dessert, Mungkin oke. pertama kali terkenalnya karena pernah jualan banoffee di Mhm. Palembang. Nah, pertama kali itu tahun berapa ya? Tahun 2019 Mhm. itu aku tuh aku kan kuliah di Jakarta, Mbak. Terus Mhm. kayak waktu pulang ke Palembang lagi Covid, aku Mhm. tuh pengen banget makan banoffee merek sesuatu lah, Mhm. intinya di Palembang tuh nggak ada rasanya yang menurut Mhm. aku pas nih di lidah aku. Mhm. Ya udah akhirnya aku coba-coba bikin, teman-teman aku suka, Mhm. akhirnya mereka minta open PO, aku open PO, ya udah Mhm. akhirnya jalan gitu. Itu otodidak bikin sendiri, resepnya dari mana tuh Nisa waktu itu? Waktu itu sih belajar dari internet, Oh, dari googling kayak gitu dari ya. Jadi, googling, YouTube. tapi memang ada basic, memang pandai memasak di dapur atau gimana Nisa? Atau Hobi sih, mungkin lebih dibilang oh, hobi ya. Kalau mhm. hobi memang suka sih kadang iseng-iseng masak. Nah, kebetulan Maju-Maju tuh pertama kali yang emang masak dan dijual ke orang lain gitu. Oh, tapi awal mulanya tadi dari pengen Banovi itu ya? Pengen banget. Terus aku bikin kayak ngepost Instagram kan biasa Mhm. stories, kayak Mhm. orang-orang bilang, mau coba lah, coba. Ada yang suka terus kayak PO lah, PO. Habis itu sekarang alhamdulillah udah ada toko. Wah, alhamdulillah. Kalau maju-maju apa aja yang Nisa jual di situ? Kalau di Maju-Maju itu ada Banoffee, ada Mhm. Lotus Cheese kayak dessert box gitu, terus ada Mhm. juga Oh, yang lagi ini cookies. ya, yang lagi cetar membahana itu ya. Mhm. Kemudian apa lagi? Ada cookies, pokoknya yang manis-manis kalau di Maju-Maju. Oh, yang manis-manis. Itu terinspirasinya dari mana sih? Apanya nih? Kenapa jual makanan itu kayak gitu? Kenapa nggak yang pedes-pedes atau gurih-gurih? Kenapa Nisa memilih itu, dessert itu? Kalau aku sendiri sebenarnya dari semua rata-rata yang aku jual itu Mbak, kayak aku tuh apa yang aku suka, Oh, terus kemudian baiklah. aku jual gitu, karena aku suka sih yang Banoffee, Lotus, aku pertama buat untuk diri sendiri, terus Mhm. kayak nyobain ke orang suka, jadi akhirnya aku jual gitu. Oh, itu langsung pede ya Nisa, ya Hmm. kan tadi kan coba-coba, terus Hmm. ada yang suka, terus apa namanya tuh, Nisa langsung menjualnya. Itu kok terlintas sih? Kalau misal Berani kayak gitu kan? benar benar benar, banyak sih pasti yang nanya kayak gitu, kayak Mhm. gimana sih biar pede. Kalau aku kemarin, karena kan pertama itu yang nyobain temen dekat doang, temen Mhm. dekat, keluarga, terus kayak karena sekitar kita tuh suka, jadi mereka support kan, kayak Mhm. didorong, ayolah jual, ayolah jual. Nah, mungkin dari situ awal mula
kenapa pedenya ya. Karena kayak lingkungan sekitar tuh yang support banget, yang kayak yalah coba jual gitu. Oh itu, jadi bukan awalnya itu niat Nisa tuh pengen merintis usaha kayak gitu, bukan ya? Bukan. Jadi punya Bener-bener modal nih, sudah prepare semuanya, nih aku mau bikin usaha, bukan itu ya berarti ya? Bukan, bahkan aku pertama kali jualan open PO itu modal aku cuma 200.000 dan bener-bener di situ awal mula segalanya, bener-bener kayak aku dari situ aku kembangin, aku naikin gitu. Maksudnya nggak ada modal tambahan atau 200.000 tadi buat Novi tadi itu ya? Jadi kayak awalnya aku cuma 200.000 tuh kayak dapat berapa belas box, terus abis itu aku dapat lagi pesanan, aku tambahin jumlahnya, gitu. Itu Nisa belajar, mungkin ada yang lihat, mungkin apa orang tua atau teman atau memang apa belajar sendiri, doing by learning kayak gitu, atau siapa yang Nisa lihat? Mungkin kalau mama tuh bisa sih masak, cuma aku juga nggak bantuin sih sebenarnya. Terus kalau bisnis mungkin memang keluarga basicnya di bisnis, tapi sebenarnya nggak di makanan. Sebenarnya kayak mamaku tuh di properti sekarang, jadi kayak tapi mungkin basicnya sama-sama bisnis kali ya. Mungkin emang ada darahnya kali bisnis, jadi nggak perlu belajar juga udah terasah kali ya. mungkin karena kayak selama ini juga ngelihat keluarga bisnis semua kan, gitu. Bisa sih. Lantas pasti keluarga support dong? Support banget. Support ya? Support banget. Jadi ini mau diseriusin lagi nih sama Nisa nih. Kan kuliner kayaknya menjanjikan nih kayaknya bagi seorang Nisa nih. Kalau untuk sekarang dan jangka waktu berapa tahun ini mungkin iya ya Mbak. Karena kayak sekarang kan emang lagi sibuknya di kuliner, emang hobinya masak, jadi ya mungkin buat sekarang fokus di sini. Tapi ada keinginan buat coba bidang lain, pasti ada, karena semuanya makanan kan kebetulan. Pengen lah coba yang lain, tapi belum sih sekarang. Belum ya, sekarang masih di zona kuliner kali ya. Masih. Nah kalau untuk belajar bisnis sendiri dari mana? Apa Nisa ya sambil jalan, atau memang baca-baca buku, baca-baca referensi atau apalah kayak gitu bisnis? Kalau misalnya bisnis sih mungkin lebih ke karena suka dengar podcast juga, suka baca-baca. Paling kalau belajar teorinya di situ, tapi kalau prakteknya lebih ke karena learning by doing mungkin ya, karena kayak aku ngejalanin kayak akhirnya tahu nih trial and error. Oh kalau gini bisnis tuh kayaknya lebih baiknya gini, karena ngejalanin sih lebih. Ngejalanin ya. Kalau untuk bikin resep itu, resep yang Nisa jual ini resep asli dari Nisa sendiri ya? Iya, jadi kalau aku itu biasanya kebetulan kan kemarin aku tuh kuliah akuntansi Mbak. Jadi aku tuh beda banget ya. Beda banget. Jadi aku emang bener-bener nggak ada basic di masak pada saat mulai itu. Aku kayak belajar dari YouTube, dari Google tuh aku misalnya nih, di resepnya aku lihat nih sekilas, tapi kayak nggak tahu ya, mungkin karena emang hobi aja, jadi kayak feeling misalnya kurang ini aku tambahin, tapi sesuai preference selera aku gitu loh. Tuh mungkin kalau menurut aku pas, udah baru aku jual. Hebat banget ya, aku sampai agak speechless nih, karena di usia muda Nisa udah terpikirkan untuk menjalani serius dunia kuliner ya. Bisa dibilang gitu. Nah kalau untuk yang lainnya itu Nisa juga yang resep-resep yang mencoba-coba yang kayak lemak lah, itu kan lebih ke makanan berat ya. Sapi. Kalau brand lain selain Majapahit itu kebetulan partner. Jadi rata-rata kayak sama teman gitu sih Mbak. Oh, termasuk juga yang apa? Gado-gado tadi ya? Gado-gado itu juga sama teman. Nah itu kalau Nisa itu menciptakan makanan baru atau produk baru itu sesuai apa sih? Sesuai seleranya Nisa atau sesuai nih yang lagi rame di Gandrung ini apa sih kayak gitu? Gimana tuh Nisa? Kalau misalnya Majapahit kemarin kan emang karena aku pengen. Kalau si sapi kemarin kisahnya hampir sama kayak di Palembang waktu itu. Kebetulan Lemak Lah ini kan si sapi pertama di Palembang. Jadi kayak pas itu belum ada, dan COVID juga. COVID itu kan kita kemarin nggak bisa berangkat tuh kan Mbak. Jadi kayak udah lama banget nggak ke Jakarta, pengen makan si sapi. Akhirnya coba bikin sama teman. Berhasil. Kalau gado-gado sih, nah di gado-gado lah aku tuh baru kayak, bukan karena keinginan aku, maksudnya karena lihat market. Gado-gado makmur tuh kan di mall. Jadi kayak di mall tuh jarang kan Mbak ada gado-gado makanan tradisional. Terus kayak cobain lah, kata teman aku, kita bikin lah bareng. Gitu. Deh. Dan dari sekian banyak produk Nisa, semuanya digandrung ini? Disukai? Gimana ya? Mungkin kalau itu ditanya ke netizen aja, soalnya bingung jawabnya kalau ditanya gitu. Tapi yang best seller yang mana sih Neng? Dari sekian banyak usaha yang dijalanin oleh Nisa?
Yang paling banyak ininya disukai? Tergantung sih ya Mbak, kalau misalnya secara masyarakat keseluruhan sih kayaknya lebih ke sei sapi. Mungkin karena pertama kali di Palembang, jadi kayak orang kalau misalnya mau makan sei sapi tuh ingetnya ke sana gitu loh. Jadi kayak ada apa ya? Ada value tersendiri lah kalau misalnya untuk lemak lah. Kalau Maju-Pajo sama Gado-Gado kan mungkin sebelumnya di Palembang udah banyak Banovi, udah banyak Gado-Gado gitu. Oke deh. Nah Nisa, ada nggak sih suka dukanya? Pasti ada lah. Bisa nggak diceritain suka dukanya menjadi seorang entrepreneur dengan usaha yang dijalani juga cukup banyak ya. Jadi ribet nggak, rempong nggak kayak gitu, nggak ada yang bantuin atau gimana? Kalau misalnya suka duka, kalau dukanya apa ya? Mungkin dari duka dulu aja ya Mbak. Kalau misalnya banyak banget orang tuh bilang enak ya, karena kayak bilang enak ya, kayak tiap aku jualan tuh enaknya kalau jualan langsung kayak gini. Maksudnya kayak kadang aku juga kalau ngepost story itu kan yang di Instagram tuh yang aku tunjukin yang happy aja. Maksudnya sometimes mereka bilang kok bisa ya bisnisnya langsung happy, jalan lancar. Padahal tuh ya nggak mungkin sebenarnya, nggak gitu. Tapi kan yang negatif nggak mungkin di post gitu kan, di posting. Kayaknya bisnis aku sering sih gagal. Aku udah 3 cabang sempat tutup. Tapi kayak orang-orang nggak tahu itu, nggak ngelihat sisi sananya. Maksud aku udah sering juga sih kayak bisnis gagal itu udah sering banget, banyak. Kemarin kan kita sempat buka di Lampung, terus ternyata nggak jalan, tutup. Maksud aku tuh itu sih mungkin dukanya Mbak, apalagi kita kan semuanya ini dibangun pada saat COVID. Jadi kayak PPKM tiba-tiba nggak boleh dine in, kita 2 bulan tutup, nggak bisa jualan. Mungkin itu sih yang paling berasa kalau selama 2 tahun ini. Selama 2 tahun ini ya, itu dukanya ya. Kalau sukanya apa nih? Kalau sukanya banyak banget ngebuka pintu sih. Kalau aku ngerasanya semenjak aku bisnis ini, aku banyak banget kenal orang baru. Contohnya Mbak Ella, teman-teman di sini kan. Terus kayak pengalamannya juga banyak sih jadinya, kayak misalnya ditipu pegawai yang gitu-gitu. Pernah juga. Gue sering banget. Jadi kayak apa ya, sukanya pengalaman sih, menurut aku nambah pengalaman baru, teman-teman baru, buka pintunya tuh jadi banyak banget menurut aku yang kebuka untuk kenal orang, rezeki, pengalaman, banyak banget sih Mbak. Banyak ya. Nah tadi kan Nisa sempat nyebutin pernah ditipu pegawai. Itu pernah nggak sih ada di titik, aduh aku mau give up aja deh, pernah nggak sih Nisa kayak gitu menjalankan usaha ini? Kan nggak gampang ya, apalagi di usia masih muda. Gimana nih? Sering banget. sering banget. Aku tuh sering banget, apalagi kan aku mungkin masih 23 tahun, masih ada lambat labil-labilnya kan, maksudnya sering banget. Kadang kalau capek tiba-tiba, aduh apa aku kerja kantoran aja ya? Karena sempet ya terpikir sering banget Mbak. Karena kalau aku mikirnya gini, kalau kerja kantoran itu kan ada jam kerja gitu kan. Sedangkan kalau bisnis tuh aku sebelum tidur aja kadang masih gerak, masih muter gitu loh otak aku, kayak besok harus ngapain ya, kayak 24 jam tuh mikir. Kadang tuh capek. Cuma kalau aku sih selalu ingat ya kenapa mulai. Kayak aku tuh ngerasa di bisnis ini tuh udah banyak banget positifnya. Terus juga kayak orang sekitar tuh penting banget nih Mbak, kalau misal di fase gitu. Karena di saat aku kayak gitu pasti kayak teman-teman aku tuh kayak nge-lift up yang kayak ingatlah dulu pernah gini, masa berhenti gitu loh, masa gitu doang nyerah. Gitu-gitu lah. Kayak lebih apa ya, kalau aku lagi di fase itu aku inget hal-hal positif yang udah terjadi aja sih. Oh jadi inget awal-awal dulu bisa merintis ya. Benar. Jadi penting juga lingkungan sekitar kita yang mendukung ya Nisa ya. Banget. Oh begitu. Jadi itu juga mungkin kunci sukses seorang Nisa bisa bertahan usahanya sampai sekarang ya Neng ya. Iya nih, boleh di-share nggak nih apa sih yang bikin Nisa itu sukses? Apa ya Mbak ya? Ini dalam hal apa nih? Usaha. Kalau aku tuh mungkin aku orangnya kalau aku mau sesuatu tuh aku harus dapet. Jadi kayak gitu ya? aku harus banget. Jadi kayak misalnya aku pengen suatu hal, gimana pun caranya harus kejadian aja. Kayak mau aku apapun effort yang aku lakuin, aku bakal lakuin sih Mbak, buat dapetin yang aku mau. Oh gitu. Nah kalau usaha ini biar jalan lancar, mungkin Nisa punya tips atau apa yang Nisa jalanin? Sebenarnya kalau aku sih ya Mbak, karena udah
nggak bilang banyak turun sih, selama 2 tahun ngejalanin ini sih yang paling penting fokus sih menurut aku. Fokus ya. Fokus itu susah banget karena kayak ya namanya kita kan manusia, pasti akan ada ups and downs-nya gitu kan. Di saat kita ngerasa di bawah tuh kadang suka goyang. Kayak tadi kan kalau kita lagi nggak semangat atau mungkin juga bosen karena kan yang di jalan ini kan bukan gitu-gitu aja sih, kadang halnya sama gitu dan sometimes ngerasa oh gini aja ya, bosen deh pengen coba yang baru. Nah mungkin fokus sih yang paling penting, fokus, tekun. Apalagi bisa apa ya, fokus sama tekun tuh utama sih menurut aku kalau bisnis, gitu ya? karena di saat kita udah hilang fokus, udah mulai males-malesan, udah sih. Karena kan kita yang ngejalanin kan. Iya. Nah, pemirsa Cukup Pedas, jadi tips dari Nisa tadi yang mau punya usaha, jadi intinya harus fokus dan tekun ya Nisa ya. Bener. Itu juga penting ya. Penting banget. Dan Nisa juga membuktikan itu ya. Bahkan sometimes aku masih suka nggak fokus dan nggak tekun, makanya kayaknya kadang aku kadang mikir ke diri sendiri gitu loh, Mbak, apa yang kurang ya? Makanya harus diginiin, harus fokus, harus tekun. Kadang aku juga masih kurang sih sebenarnya. Nah, kalau lagi kayak gitu, mungkin ada nggak sih teman bicara yang sesama ngerti bisnis usaha, atau tadi mama mungkin kan karena sama-sama basicnya bisnis. Siapa sih yang diajak Nisa lawan bicara Nisa untuk bertukar pikiran? Kalau mama pasti, terus kebetulan sekarang itu aku lagi ada kayak community gitu, bukan community sih, jadi aku tuh suka nongkrong, ngopi, terus tiba-tiba ketemu sama orang-orang ini, yang kebetulan juga emang di bidang kuliner. Itu sama ya. Mungkin kalau ada yang tahu namanya si Ciroku. Nah itu tuh jadi kayak sebenarnya kita iseng aja sih Mbak, kita tuh kebetulan semuanya di bidang kuliner, kita suka ngopi di suatu coffee shop, terus kayak sering lah tukar-tukar pikiran, saling tukar pikiran, akhirnya nyambung. Tuh kebetulan nanti kita bakal ada bisnis bareng sih. Oh, jadi banyak collabs ya. Akhirnya collab, tapi mungkin kalau tukar pikiran sama mereka sih ya. Sama mereka ya. Karena backgroundnya sama, terus juga kayak kalau ngobrol tuh mereka tahu apa yang aku rasain dan mereka tahu solusinya gimana. Oh, seperti jadi memang juga penting ya kehadiran mereka ini ya, Nisa ya. Karena di saat kita juga mungkin butuh orang yang mau tukar pikiran, ada ya. Apalagi dengan background yang sama kan. Jadi itu enak banget sih kalau cerita. Oke deh. Nah, ini mungkin Nisa mungkin ada mau membagi kisah lagi nih. Tadi tips ya, mungkin mau mengajak generasi milenial seumuran sama Nisa ya. Kalau yang mau berwirausaha tuh apa sih kunci rahasianya? Mungkin Nisa bisa berbagi dengan pemirsa Cukup Pedas. Kalau misalnya biasanya tuh yang paling ditanyain ya sama teman-teman yang baru mau mulai bisnis tuh kok bisa mau mulai. Kalau aku sih, kalau prinsip aku gini Mbak, kayak kita tuh kalau nunggu siap kayaknya nggak bakal pernah siap deh menurut aku. Pasti ada aja nanti kayak nantilah inilah itulah. Maksud aku tuh berarti kalau mau mulai bisnis kita tuh harus siapin mental dulu yang utama. Siapin mental. Jadi kayak diyakinin dulu nih dirinya. Apakah emang mau di bidang bisnis? Kalau emang mau, ya udah, makanya kalian harus lakukan apapun itulah buat di sana. Karena kalau misalnya mentalnya aja belum siap buat bisnis, nanti once bisnisnya oke lah, kalau lagi di atas kan enak ya Mbak, tapi kalau lagi turun dan mental bisnisnya nggak sepenuh hati, nanti pasti lepas. Jadinya kayak ditinggalin gitu sih. Kalau aku selalu bilang mulai yang penting mulai dulu. Aku tahu mulai itu pasti paling susah sih. Tapi mulai itu sebenarnya yang paling susah tuh bukan mau jualan apa atau mulai pasti kan diri kita sendiri ya. Justru diri sendiri yang kayak nantilah nunda-nunda, jangan. Justru kayak harus pokoknya mulai. Sebelum kalian siap, mulailah dulu. Nanti baru kayak ya udah mentalnya disiapin. Emang mau di sini kah? Kalau emang mau mah harus ya udah fokus, tekun, insyaallah lah kalau gitu. Insyaallah ya. Itu tadi ya kuncinya ya Nisa ya. Berarti Nisa nih sukses di usaha, juga insyaallah sukses di pribadi. Karena Nisa masih muda, masih jomblo ya. Masih jomblo nih pemirsa Cukup Pedas. Ya Allah, udah cantik, muda, entrepreneur,
tapi masih jomblo nih. Mudah-mudahan Nisa segera dapet pasangan yang halal ya. Amin kalau itu. Oke deh pemirsa Cukup Pedas, nggak kerasa nih ngobrol sama Nisa, udah tahu-tahu udah abis aja ya. Nggak kerasa ya kayaknya ya. Kalau ngobrol. Next time nanti ngobrol lagi ya sama Nisa ya, boleh banget. membagikan cerita yang terbaru. Oke deh pemirsa Cukup Pedas, itu tadi obrolan kita bersama Nisa, entrepreneur muda dari Palembang. Semoga cerita dari Nisa tadi menjadi motivasi bagi pemirsa Cukup Pedas yang ingin memulai usaha ya. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.